Putu, yang menarik dari pertanyaan awak media ini adalah apa sebenarnya tindakan dan juga regulasi dan juga dasar hukum yang digunakan oleh Kejaksaan Agung untuk melakukan pemeriksaan begitu terhadap Erlangga Hartarto hari ini. Ya, selamat malam Yasir dan juga saudara. Tentu saja ini berkaitan dengan hukum ataupun juga perkara yang sudah ingkrah, sudah vonis, sudah ditetapkan setelah melalui proses peradilan, kemudian kasasi juga sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Ini sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung pada saat itu bahwa ada 5 terpidana yang dinyatakan secara sah sudah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara sampai dengan triliunan rupiah. Nah, tetapi juga dari hasil persidangan tersebut ada aliran dana yang disebut bukan hanya menguntungkan perorangan saja tetapi menguntungkan korporasi. Sehingga dari perkara tersebut akhirnya Kejaksaan Agung ini memulai penyidikan baru, memulai babak baru yaitu dengan menargetkan atau menetapkan tersangka korporasi sebanyak 3 tersangka. Yakni yang pertama ada Wilmar Group, kemudian ada Musimas Group, dan juga ada Permata Hijau Group. Dari 3 tersangka korporasi ini tentu saja ada sejumlah hal yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung untuk kemudian bisa membawa perkara ini ke langkah selanjutnya, yakni proses persidangan. Ada 2 alat bukti yang harus dimiliki untuk kemudian bisa maju ke tahap selanjutnya. Artinya ada beberapa saksi yang dipanggil. Salah satunya karena ini berbicara soal kebijakan terkait dengan ekspor CPO atau minyak sawit mentah dan juga turunannya, minyak goreng yang saat itu juga sempat langka. Ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan sehingga saksi-saksi yang dipanggil ini juga berkaitan dengan kebijakan, yaitu salah satunya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini ataupun juga hari ini menjalani proses pemeriksaan dan sudah selesai proses pemeriksaannya. Kalau saya runut bagaimana jalannya proses pemeriksaan pada hari ini, Yasir dan juga saudara, memang sebetulnya Erlangga ini tiba tanpa memberikan statement apapun pada awak media pagi tadi sekitar pukul 9, kemudian 12 jam lamanya. Ini merupakan pemeriksaan yang cukup lama karena kalau kita bandingkan dengan pada saat Setia Novanto dulu ataupun juga pemeriksaan menteri-menteri lain yang sempat dipanggil oleh Kejaksaan Agung, ini durasinya tidak sepanjang ini. Tetapi Erlangga tadi menjalani proses pemeriksaan selama 12 jam, menjawab 46 pertanyaan. Tadi sempat disampaikan oleh Erlangga Hartarto bahwa ada 46 pertanyaan yang diberikan oleh penyidik dan sudah dijawab dengan baik. Apakah baik ini artinya memenuhi kebutuhan dari penyidik ataupun ada hal-hal lain yang dilakukan? Tentu ini menjadi rahasia dari penyidik yang memang masih memerlukan data-data tersebut untuk ditindaklanjuti kembali. Selanjutnya juga tadi disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung bahwa ada saksi-saksi lain yang juga diperiksa tetapi namanya belum dipaparkan secara umum kepada publik. Intinya Kejaksaan Agung masih mencari apa yang nantinya jalan terang atau titik terang untuk membawa perkara ini maju ke meja hijau. Yasir. Kita nantikan ya seperti apa langkah selanjutnya terkait dengan penegakan hukum terkait dengan kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah yang hari ini memeriksa Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Terima kasih Niputu Trisnanda atas informasinya.